Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Novianti dari 2C Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan akhlak dengan tasawuf. Materi pertama adalah pengertian akhlak tasawuf. Pengertian tasawuf. Tasawuf atau yang dikenal juga sebagai sufisme merupakan suatu ajaran tentang bagaimana menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, serta membangun lahir dan batin untuk dapat memperoleh kebahagiaan abadi. Pengertian akhlak adalah memiliki artian perangai, tabiat, dan agama, sedangkan artian menurut yang lainnya yaitu etika yang menjadi pilihan yang harus Anda lakukan. Secara jelas, pengertian akhlak tasawuf merupakan perbuatan yang umat muslim lakukan dengan tujuan hal yang baik. Selanjutnya, yaitu pengertian tasawuf menurut para ahli. Yang pertama ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Menurut beliau, tasawuf merupakan mensucikan hati dan melepaskan nafsu dari pangkalnya dengan khalwat, riyadhah, taubah, dan ikhlas. Yang kedua, Al-Junaid. Menurut Al-Junaid, tasawuf merupakan makna kegiatan membersihkan hati dari yang mengganggu perasaan manusia serta memadamkan kelemahan, menjauhi keinginan serta hawa nafsu, mendekati hal-hal yang diridhoi Allah serta bergantung pada ilmu-ilmu hakikat. Yang ketiga, Syai Ibnul Ajibah. Menurut Syai Ibnul Ajibah, tasawuf adalah ilmu yang akan membawa seseorang agar dapat dekat bersama dengan Tuhan Yang Maha Esa melalui penyucian rohani serta mempermanisnya dengan amal-amal soleh. Yang selanjutnya ada ruang lingkup tasawuf. Tasawuf bertujuan untuk memperoleh suatu hubungan khusus langsung dari Tuhan. Hubungan yang dimaksud mempunyai makna dengan penuh kesadaran bahwa manusia sedang berada di hadirat Tuhan. Kesadaran tersebut akan menuju kontak komunikasi dan dialog antara ruh manusia dengan Tuhan. Maka tampak jelas bahwa ruang lingkup ilmu tasawuf itu adalah hal-hal yang berkenaan dengan upaya-upaya atau cara-cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang bertujuan untuk memperoleh suatu hubungan khusus secara langsung dari Tuhan. Berikutnya yaitu prinsip-prinsip tasawuf. Tasawuf ini memiliki 8 prinsip, yaitu yang pertama ada zikir. Zikir sebagai suatu proses pemurnian hati, pembersihan serta pelepasan. Orang-orang yang melakukan zikir kemudian bertujuan mendekatkan diri pada Tuhan melalui doa serta melantunkan lafaz zikir. Yang kedua yaitu meditasi. Saat pikiran merasa bingung atau bertanya-tanya, pusatkanlah perhatianmu yang kamu miliki ke dalam diri dengan berkonsentrasi pada satu titik. Meditasi sebagai suatu perjalanan kegiatan mental dari dunia eksternal menuju suatu esensi diri. Yang ketiga ada bangkit. Dengan membangkitkan jiwa dan tubuh sebagai proses mengembangkan kesadaran mata dan telinga, selain itu juga sebagai suatu proses mendengarkan hati, serta proses meraih akses menuju potensi diri yang tersembunyi. Yang keempat ada merasa lapar. Merasakan lapar pada hati dan pikiran untuk kemudian bertahan mencari serta mendapatkan suatu kebenaran. Proses ini kemudian melibatkan hasrat dan keinginan yang mendalam untuk tetap tabah serta sabar dalam mencari jati diri. Yang kelima, menikmati keheningan. Berhenti berpikir serta mengatakan berbagai hal-hal yang tidak perlu. Kedua hal ini merupakan proses menenangkan lidah serta otak serta mengalihkan dari godaan eksternal menuju Tuhan. Yang keenam ada puasa. Tidak hanya pada tubuh yang berpuasa, melainkan pikiran juga. Proses ini kemudian termasuk puasa fisik, bermanfaat untuk dapat melepaskan diri dari hasrat
dan keinginan otak serta pandangan atau persepsi indera eksternal. Yang ketujuh, khalwat atau berbunyi sendiri. Berdoa dalam kondisi sunyi atau kesunyian, baik secara eksternal maupun internal, akan membantu melepaskan diri. Bersunyi sendiri tetap akan mendekatkanmu dengan orang lain atau di tengah orang banyak. Dan yang terakhir ada khidmat atau melayani. Menyatu dengan kebenaran Tuhan, seseorang yang menemukan jalan jiwa untuk pelayanan dan pertumbuhan diri. Selanjutnya ada dasar ilmu tasawuf. Yang pertama ada surat Al-Baqarah ayat 115 yang berbunyi, dan kepunyaan Allah lah dari timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, maka disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah adalah maha luas dan maha mengetahui. Dan yang kedua ada surat Qaf ayat 16 yang berbunyi, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia serta mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami menjadi lebih dekat kepadanya dibandingkan urat lehernya. Berikutnya yaitu macam-macam ilmu tasawuf. Yang pertama ada tasawuf akhlaki atau sunni. Tasawuf akhlaki merupakan suatu tasawuf yang berkonsentrasi kepada teori-teori perilaku akhlak serta teori budi pekerti dengan berbagai metode tertentu yang telah dirumuskan sebelumnya. Tasawuf seperti ini kemudian berupaya untuk menghindari akhlak majmumah atau perilaku buruk dan mewujudkan akhlak mahmudah atau perilaku baik. Dalam tasawuf akhlaki memiliki sistem pembinaan akhlak yang disusun sebagai berikut. Pertama, ada taholi sebagai suatu langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang sufi. Kedua, taholi merupakan suatu usaha mengosongkan diri dari suatu perilaku tercela. Dan yang terakhir ada taholi merupakan suatu upaya untuk mengisi dan menghiasi diri dengan jalan membiasakan diri dengan sikap, perilaku, serta akhlak terpuji. Tahapan taholi kemudian dilakukan kaum sufi setelah mengosongkan jiwa dari akhlak-akhlak tercela. Kedua, ada tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi merupakan suatu tasawuf yang didasarkan kepada gabungan teori-teori tasawuf serta berbagai filsafat atau yang bermakna metafisis atau mistik. Tasawuf ini juga kemudian dikembangkan oleh ahli-ahli sufi sekaligus filsuf. Dan yang terakhir ada tasawuf syi'i. Tasawuf syi'i kemudian beranggapan bahwa manusia dapat meninggal dengan Tuhannya karena ia memiliki kesamaan esensi dengan Tuhannya. Menurut Ibnu Khaldun yang dikutip oleh Taftazani, kemudian melihat kedekatan serta kesamaan antara tasawuf falsafi dan tasawuf syi'i terkait pandangan hulul atau ketuhanan iman mereka. Selanjutnya ada konsep akhlak tasawuf. Konsep pendidikan akhlak tasawuf yang ditawarkan Nurcholish berpijak pada ihsan, yakni penumbuhan atau peningkatan fitrah, kesadaran ketuhanan seseorang anak agar menjadi manusia yang memiliki karakteristik sifat-sifat Tuhan. Metode pendidikannya yaitu dengan metode hikmah ibadah dan keteladanan. Nurcholish membagi materi pendidikan akhlak tasawuf sesuai dengan jenjang dan perkembangan peserta didik, yaitu madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Berikutnya ada sejarah tasawuf. Terdapat beberapa versi tentang munculnya ilmu tasawuf. Ada yang percaya bahwa tasawuf telah ada sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi rasul. Hal ini berasal dari orang-orang daerah Irak dan Iran yang baru masuk Islam sekitar abad ke-8 Masehi. Meski sudah masuk Islam, hidupnya tetap memelihara kesahajaan serta menjauhkan diri dari berbagai kemewahan dan kesenangan keduniaan.
Pendapat lainnya mengungkapkan tasawuf muncul ketika pertikaian antar umat Islam di zaman Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, khususnya disebabkan oleh faktor ekonomi. Pada abad kedua, tasawuf hanya terkenal di Kufah dan Bashrah. Baru pada permulaan abad ketiga, tasawuf mulai tumbuh dan berkembang secara luas ke kota-kota lain, bahkan hingga ke kota Baghdad. Ilmu tasawuf telah tumbuh dan berkembang sejak lama, tepatnya sejak zamannya Nabi Muhammad SAW. Ilmu tasawuf memiliki banyak manfaat, salah satunya dapat menjadi alat untuk menghadapi kehidupan ini. Dengan tasawuf, orang-orang besar Islam seperti Diponegoro, Imam Bonjol, dan Cik Ditiro menentang penjajahan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.